Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam sanlat daring ini. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan pada saat ini adalah materi tentang hadis. Untuk materi yang kemarin tentang masalah Al-Quran dan pembahasannya masalah wahyu, jikalau kalian ada yang mau ditanyakan, insyaallah kalian kita dapat membahasnya dalam telekonferensi karena kan waktu yang sangat terbatas. Begitu, marilah kita lanjut kepada materi pokok ya. Simak dengan cermat dan perhatikan karena materi ini akan ditayangkan dalam bentuk slide atau PowerPoint, dan kalian cermati dengan benar-benar ya. Pada kesempatan ini insyaallah Bapak akan memperkenalkan kepada kalian tentang masalah pengertian hadis saja ya, pengenalan dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hadis. Coba perhatikan, insyaallah ya, bisa buka pengertian tentang hadis dan apa-apa yang berkaitan dengan hadis itu sendiri ya, mari. Sudah bawa tiketnya. Pengertian hadis ya. Hadis ini secara etimologi mempunyai beberapa arti ya. Pertama yaitu yang baru atau jadid, kedua yang dekat, qarib, dan warta atau berita, bahasa Arabnya khabar ya. Sedangkan hadis secara terminologis adalah aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa afaluhu, itu segala ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala perbuatan serta keadaan atau perilaku ya, perilaku beliau. Ini ya. Kemudian lanjut contohnya itu hadis dari Ibnu Umar dari Umar bin Khattab ya. An Umar bin Khattab qala Rasulullah sallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, mutafaq. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu, sesungguhnya segala amal perbuatan itu dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Muttafaq alaih. Menurut mutahaditsin, hadis adalah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu hadis marfu, itu yang disandarkan kepada Nabi, hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat, atau hadis maqtu yang disandarkan kepada tabi'in. Menurut usuliyin, ulama usul, atau hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quranul Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersangkut paut dengan hukum syara. Menurut fuqaha, ahli-ahli fikih ya, ulama-ulama fikih khusus yang mendalami tentang fikih, itu namanya ulama fuqaha. Hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi SAW yang tidak ada kaitannya dengan masalah fardu atau wajib itu. Selanjutnya, menurut bahasa, kata sunatan itu sunnah ya. Sekira kita akan bahas tentang sunnah. Kata itu berarti cara, jalan yang ditempuh
Sunnah merupakan derivasi dari kata sana ya sunu. Sunnah atau tradisi, kebiasaan, adat kebiasaan, atau ketetapan, apakah itu baik atau tidak, terpuji atau tidak. Menurut ahli hadis, sunnah adalah kullu ma'atharo ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sunat menurut ahli hadis. Tadi menurut sebagian ulama. Nah, ini menurut ahli hadis, khusus yang mendalam hadis. Kullu ma'atharo ala ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyatin awasiratin sawaun akana galika qoblal bisati amba'daha. Jadi segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maupun sesudahnya, itu sunnah ya menurut ahli hadis. Nah, sekarang sunnah menurut ahli usul fikih ya. Sunnah adalah kullu ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul qur'ani min qaulin aw fi'lin aw takririn mimma yasluhu ayyakun dalilan li hukmin syar'iyyin. Itu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya, yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara atau hukum agama gitu ya. Itu lanjut ke pengertian khabar. Khabar menurut bahasa berarti warta ya. Ini khabar menurut bahasa berarti warta, berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Adapun pengertian khabar menurut istilah ahli hadis ya, ma'udhifa ila Nabi SAW aw ghairihi. Jadi segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, atau dari yang selain Nabi Muhammad SAW. Dengan pengertian yang demikian, maka khabar lebih umum daripada hadis, karena dalam khabar termasuk juga segala sesuatu yang berasal dari selain Nabi SAW, seperti perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan beliau. Selanjutnya pengertian asar, ini yang ada kaitannya ya dengan hadis. Menurut bahasa, asar artinya bekasan atau sisa sesuatu. Asar berarti pula nukilan, yang dinukilkan. Adapun pengertian asar menurut istilah, kebanyakan ulama berpendapat bahwa asar mempunyai pengertian yang sama dengan khabar dan hadis. Sedangkan menurut ulama mengatakan bahwa asar lebih umum daripada khabar, yaitu bahwa asar berlaku bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW maupun dari selain Nabi SAW. Sedangkan khabar khusus bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW saja. Adapun para fuqaha memakai istilah asar untuk perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in dan lain-lain ya. Sekarang persamaan hadis, sunnah dan asar ya. Kita akan menurut sebagian ulama gitu ya, antara keempat istilah ini adalah muradif atau mempunyai pengertian yang sama. Alasannya itu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn, artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan beliau. Dapat kita katakan bahwa persamaan antara sunnah dengan hadis adalah baik sunnah maupun hadis, keduanya adalah bersumber kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Selanjutnya yaitu kita sedikit menjelaskan penjelasan perbedaan antara hadis, sunnah, khabar, dan asar. Menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas dari hadis. Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun pengajaran sifat atau kelakuan dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Khabar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Khabar lebih umum dari hadis karena di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Asar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW, meskipun kadang-kadang dinisbahkan kepada beliau. Ya, itu. Nah, perbedaan dari segi bahasa dan makna. Satu, Al-Quran diturunkan dengan perbedaan Al-Quran dengan hadis, ya, perbedaan dari segi bahasa dan makna. Al-Quran diturunkan dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hadis adalah bahasa dan maknanya dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, perbedaan dari segi periwayatan. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja, sebab dapat mengurangi kemukjizatannya. Kemudian dari segi periwayatan, perbedaannya, hadis boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Yang terpenting dalam hadis adalah penyampaian maksudnya. Selanjutnya, perbedaan dari segi kemukjizatan, ya. Jadi perbedaan hadis dengan Al-Quran dari segi kemukjizatan. Satu, Al-Quran baik lafal maupun maknanya merupakan mukjizat. Yang kedua, hadis bukan merupakan mukjizat. Selanjutnya, perbedaan Al-Quran dan hadis ini perbedaan dari segi nilai membacanya. Satu, Al-Quran diperintahkan untuk dibaca baik pada waktu sholat. Apakah wajib membaca sunnah, ya? Baik pada waktu sholat, itu wajib membaca surah Al-Fatihah, maupun di luar sholat sebagai ibadah, baik orang yang membacanya itu mengerti maksudnya maupun tidak. Sedangkan hadis, ya, perbedaannya dengan Al-Quran, hadis dilarang dibaca ketika sholat dan membacanya tidak dinilai ibadah. Demikian sedikit masalah atau pengenalan tentang hadis. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan dapat sedikit tahu, dan insya Allah kalian akan lebih tahu jika kalian ingin membaca lebih lanjut, ya. Silahkan baca, buka-buka sekarang sangat mudah sekali untuk baca. Dulu sangat susah, ya, harus beli buku. Ini sekarang ya dari internet, tetapi kalian juga tidak cukup dari internet saja, karena kalian harus konfirmasikan, harus konsultasikan kepada guru-guru di bidangnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekeping hati dibawa berlari jauh melari